Itu kalimat gue, lu catat dah tuh. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Kutipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau gak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys. Gimana cuaca lagi buruk ya? Cuaca lagi buruk ya, banyak yang sakit ya. Tingkatkan imunitas tubuh kalian dengan berbagai macam obat herbal ya, kayak kustul hindi ya, terus jintan hitam, garam Himalaya, infused water ya. Infused water itu dari lemon atau kurma, bagus ya. Jadi kurma atau lemon itu diirit-irit, taruh di air, terus air itu yang kita minum, infused water ya itu. Terus apa lagi ya, norit, nah begitu-begitu deh. Alhamdulillah. Memang udaranya lagi nggak enak ya, tenggorokan ya, udara guys, udara. Oke guys, mudah-mudahan yang sakit dari kita itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan cepat sehat. Dan yang sehat dari kita insya Allah jadikan sehatnya sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke konten. Tapi sebelumnya gue mau nunjukin ini ya. Nih dia, dari iqr.com, Real Time Indonesia City Ranking ya. Jadi ini ranking polusi udara terburuk di Indonesia. Bandung nomor 1, Bandung, Tasikmalaya. Tuh, gue kadang bingung Tasikmalaya ini kenapa bisa masuk, padahal di sana apakah ada pabrik-pabrik atau apa ya, atau ada proyek sekarang, atau ada apa ya, atau ada tolak mandatori kemarin. Nyambung deh lu ya. Gue bingung ya, Tasikmalaya begitu berhasil tolak mandatori, sekarang dia masuk di urutan kedua. Hampir tiap hari dia polusi udaranya buruk. Jadi banyak orang sakit itu di Tasik. Ya, jangan salah, perlu diperiksa dulu. Jangan langsung ngomongin yang om-om itu, belum tentu om-om. Nah, polusi udara nih PM 2,5. Sakitnya gimana ya? Sama. Gejala sakitnya ya begitu ya, tenggorokan sakit, meriang, apa ya, sama-sama. Nah, nomor 3 Jakarta, nomor 4 Bogor, nomor 5 Semarang, nomor 6 Sedinginan Riau, nomor 7 Ubud Bali, nomor 8 Duri Riau, nomor 9 Pekanbaru Riau. Riau ini banyak nih. Nomor 10 Balai Pungut Riau. Nah, ini ya, gue nggak bisa nampilin, karena kalau gue nampilin bisa ada panduan komunitas lagi ntar gue ya. Sering ada laporan DM ke gue dari Instagram atau dari Twitter atau dari WhatsApp tentang yang disebut chemtrail ya, yang itu pesawat ada jejaknya di udara tuh. Gue nggak pernah ngomongin chemtrail karena gue belum dapat datanya ya, nggak berani gue ngomongin chemtrail.
Cuman itu patut dicurigai. Ya. Karena banyak yang ngomong itu tengah malam, ya kan, di Jakarta kemarin tengah malam, di Bandung juga ada, dan setiap ada yang laporan begitu, gua cek di IQR ini dan beberapa situs untuk polusi udara, memang benar kota-kota tersebut jadinya polusi udaranya buruk gitu, PM 2,5-nya tinggi. Dan apakah ini memang benar atau tidak? Itu ada berita seperti ini, guys. Hoax. Pesawat sebarkan Omikron, BMKG sebut fenomena contrails. Kita baca dulu. Soalnya kadang-kadang sekarang ini dikit-dikit hoax, dikit-dikit hoax. Gue berapa kali dibilang hoax? Ya kan, gue berapa kali dibilang hoax. Ini dari antaranews.com. Kita baca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menepis kabar hoax yang ramai di media sosial mengenai pesawat yang diduga menyebarkan chemical trails atau jejak kimia di langit Jakarta yang menyebabkan adanya COVID-19 varian Omikron. Ini kalimatnya serem nih. Menyebabkan adanya COVID-19 varian Omikron. Yang bilang, kalau sumpah, kalau ada yang bilang chemtrail menyebabkan Omikron itu, minta maaf gue ya, minta maaf. Oh lol. Udah minta maaf gue ya, udah minta maaf. Kenapa ya? Zat kimia itu menyebabkan sakit. Omikron menyebabkan sakit, gitu loh. Bukan kimia menyebabkan Omikron. Kabar hoax tersebut menyebutkan narasi bahwa diduga penerbang menyebarkan jejak kimia di langit, menimbulkan garis awan yang tampak pada malam Senin. Nah, ini yang lagi dibahas nih. 14 Februari dini hari. Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan Edison Kurniawan saat dikonfirmasi di Jakarta menyatakan fenomena tersebut merupakan contrails, kependekan dari condensation trail atau jejak kondensasi. Itu fenomena alam yang umum terjadi, ujar Edison. Contrails, kata Edison, adalah fenomena alam yang terjadi saat pesawat terbang tinggi di angkasa. Pesawat terbang seolah-olah mengeluarkan berkas putih seperti asap dari mesinnya dan membentuk garis lintasan atau jejak di belakang pesawat terbang yang terlihat cukup indah dari permukaan bumi. Banyak orang mengira bahwa jejak asap pesawat itu dengan sengaja dikeluarkan oleh pilot sebagai tanda tertentu. Padahal sebenarnya itu merupakan peristiwa alam biasa sebagai akibat proses kimia fisika antara gas buang yang keluar dari mesin engine pesawat dengan suhu udara sekitarnya, kata Edison. Knalpot pesawat kena suhu dingin. Nah, itu pada ketinggian berapa? Kadang-kadang ada pesawat terbang rendah, ya kan? Dan kalau contrail itu yang gue tahu nih, contrail itu asap nafas, dia itu sebentar. Fenomenanya sebentar, tidak bertahan lama. Nggak sampai sejam kalau contrail, kalau nggak salah tuh. Ya, kalau ada lebih lama itu mungkin contrail khusus kali ya. Kan kata beliau hoax. Ya, beliau kan ahlinya. Pokoknya kalau di Indonesia ini kalau udah ahlinya ngomong, kalau ada beda pendapat hati-hati lu. Makanya gue ngomongnya nggak pernah chemtrail, ntar dicap hoax gue. Hoax. Gue nggak hoax aja dibilang hoax. Ya kan? Nah, kalau contrail itu yang gue tahu Pak Edison itu sebentar. Ya, kita baca dulu. Dari hasil riset diketahui bahwa pada ketinggian lebih dari 8.000 meter atau 26.000 kaki di atas permukaan laut, suhu udaranya sangat dingin dan bisa mencapai suhu minus 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Nah, kalau 8.000 meter di atas permukaan laut, dan itu kan pesawat-pesawat, ada pesawat jenis pesawat ya. Ada pesawat yang nggak bisa terbang di atas 8.000. Helikopter itu bisa nggak ya? Nggak tahu gue ya. Helikopter atau kalau pesawat-pesawat jumbo jet gitu baru bisa itu di atas 26.000 kaki di atas permukaan laut, bisa. Nah, kalau di bawah itu apakah masih bisa mengeluarkan contrail? Ya, ini pertanyaan wajib dipertanyakan. Ini kalian simak sampai habis nih. Ini ada hubungannya sama polusi udara yang tadi gue omongin. Di sisi lain, bahan bakar pesawat mengandung senyawa hidrokarbon yang terdiri dari zat hidrogen dan karbon.
Dalam proses pembakaran di mesin pesawat, hidrokarbon dibuang oleh mesin pesawat. Ya, itu namanya asap knalpot, sama juga kayak emisi gas buang kendaraan bermotor biasa. Walaupun beda bahan bakarnya ya, beda mesinnya, tapi punya emisi gas buang. Karbon sisa pembakaran menciptakan asap karbon dioksida CO2, sedangkan hidrogen bereaksi dengan oksigen O2 menghasilkan H2O dalam bentuk uap air. Nah, apakah suhu juga berpengaruh? Jelas berpengaruh. Kenapa siang ada, malam ada? Nah ini, dan kenapa lama? Itu pertanyaan-pertanyaan. Apakah itu hoax? Ya, jadi wajib diselidiki, wajib diselidiki. Edison menjabarkan kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi tidak terjadi ketika gas mengalami proses pendinginan sehingga menjadi cairan. Selain itu, kondensasi juga dapat terjadi jika gas dikompresi dengan tekanan yang tinggi sehingga menjadi cairan, atau mengalami kondensasi dari pendinginan dan kompresi. Cairan yang telah terkondensasi tersebut dikenal sebagai kondensat. Ya, ini pelajaran fisika SMP kalau nggak salah, ya fisika kimia SMP ini. Ya, kondensasi. Atau SMA mungkin, lupa gue begini-begini anak IPA dulu. Walaupun nggak kuliah sih, kuliah sebentar. Jadi jika gas buang sisa pembakaran mesin pesawat itu keluar dan bereaksi dengan udara sekitarnya yang suhunya lebih dingin, maka gas tersebut akan terkondensasi menjadi kondensat dan akhirnya menciptakan jejak atau berkas putih yang menyerupai awan sirus, kata dia. Berapa lama itu bisa terjadi begitu? Apa bedanya yang pendek dan yang panjang? Apa bedanya yang durasinya asap kontrel atau chemtrail? Kemarin ada ilmuwan yang ngomongin itu juga ya. Makanya gua nggak mau nampilin ya, karena ada panduan komunitas. Gua harus menjaga channel ini untuk tetap bisa ada buat kalian, wahai rakyat Indonesia. Sementara itu, Edison menjelaskan kondensat yang terbentuk dapat berupa butiran mikroskopis air es halus yang menyerupai kabut. Tapi dapat juga berbentuk kristal es kecil jika udara di sekitarnya sangat dingin. Jadi tak berpengaruh sama suhu ya. Ada kontrel yang segera menghilang, namun ada juga yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Lama atau tidaknya kontrel itu menghilang sangat tergantung dari beberapa faktor, yakni perbedaan suhu yang cukup tinggi antara gas buang dan udara sekitarnya, dan juga kecepatan angin. Jika perbedaan suhu cukup tinggi dan kecepatan angin relatif cukup tinggi, maka kontrel akan lama bertahan. Demikian pula sebaliknya, kontrel mempengaruhi suhu bumi, sehingga berkontribusi terhadap pemanasan global meskipun tidak signifikan, ujar dia. Nah, jadi ya tadi ini pertanyaan gue dijawab sama Pak Edi. Tergantung ya waktunya itu berapa lama, tergantung beberapa faktor, perbedaan suhu. Nah, suhu itu berpengaruh. Dan yang jadi pertanyaan juga Pak Edi, kenapa nggak semua pesawat? Hanya pesawat tertentu. Dan kenapa ada yang pesawat terbang rendah? Itu laporan dari netizen, ada tuh pesawat capung. Ya cuman gua nggak bisa nampilin ya. Nggak bisa nampilin karena ya itu tadi apa namanya, panduan komunitas. Oke, jadi begitu ya. Jadi hoax guys, katanya kalau pesawat sebarkan Omikron. Ya hoax kalau sebarkan Omikron Pak. Tapi kalau penyebab polusi udara, jangan bilang enggak. Bapak sendiri yang ngomong tadi ya, bahwasanya berpengaruh terhadap pemanasan global. Bisa nggak jadi penyakit? Bisa. Bukan jadi Omikron, itu hoax. Ya gue setuju tuh. Kalau pesawat sebarkan Omikron itu hoax. Tapi kalau pesawat bisa menyebabkan polusi udara yang menyebabkan sakit yang gejalanya seperti Omikron, itu setuju gue. Gue ulangi biar jelas ya. Kalau pesawat menyebarkan Omikron itu gue nggak setuju, itu hoax pendapat gue. Ya, tapi pesawat juga bisa menyebabkan polusi udara yang apabila dihirup oleh manusia, gejala sakitnya bisa menyebabkan sakit yang gejala sakitnya bisa dikatakan seperti Omikron. Nah, itu kalimat gue, catat itu. Ya. Pesawat bisa menyebabkan polusi udara yang apabila dihirup oleh manusia maka bisa menyebabkan sakit yang gejalanya seperti yang dikatakan oleh orang-orang seperti Omikron.
Nah itu gue. Dan apakah polusi udara, apa namanya, penyebaran ini nggak pernah ada? Ada kok. Kalau nggak salah tahun 2021 nih. Ada disinfektan, penyebaran disinfektan dari udara. Ada. Nah, disinfektan itu apa? Itu lo tahu, disinfektan itu yang membunuh apa ya? Kuman-kuman, bakteri gitu. Ya bisa juga membunuh serangga. Ya kalau kita di rumah itu mungkin obat nyamuk semprot itu termasuk disinfektan itu ya. Lu kalau nyemprot di satu ruangan begitu ya, terus tiba-tiba lu masuk waktu itu nyemprot, wah ya sakit lu. Sakit. Dan ini pernah terjadi kok di Indonesia. Di mana ini? Dan melakukan wing sudah 2 pusat penerbangan dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan menyasar Madura dan Surabaya, khususnya daerah rawan penyebaran COVID-19. 5.000 liter cairan disinfektan disiapkan untuk penyemprotan dari udara ini. Penyemprotan sudah berlangsung sejak 27/6/2021. Bentar Pak, maaf. Itu kan ada jejaknya ya? Itu kontrel apa chemtrail Pak? Jadi yang hoax yang mana ini? Itu kontrel apa chemtrail ya? Apakah pesawat lain nggak bisa? Apakah pesawat lain nggak bisa? Apakah yang lain nggak bisa? Apakah helikopter nggak bisa? Itu chemtrail atau kontrel? Jadi yang tadi dikatakan hoax, itu pesawat yang begini atau pesawat yang lain? Masih dalam tanda tanya itu. Kita lanjutin dulu. Ya kan? Nah ini ada nih. Itu kan ada jejaknya tuh di belakang itu. Ya tuh. Lu lihat tuh. Ada jejaknya nggak? Ada jejaknya. Itu kontrel atau chemtrail? Jejak knalpot pesawat atau jejak zat kimia yang disemprotkan dari udara? Dan ini penjelasannya resmi. Area-area yang disemprot ada 2 zona. Yang pertama di atas Kabupaten Bangkalan, yaitu di Kecamatan Bangkalan sendiri, kemudian Kecamatan Aurusbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, dan juga di sekitaran rest area Jembatan Suramadu. Kemudian untuk kota Surabaya dilaksanakan penyemprotan dari udara di area Gerahadi, Tugu Pahlawan, Indrapura, di sekitaran Jalan Dr. Sutomo, dan juga di sekitar area Asrama Haji. Nah, jadi itu tadi, ini ada rekamannya dan ini masih ada di YouTube, masih ada. Ya, bahwasannya ada pesawat-pesawat yang menyebarkan disinfektan. Nah, kadar disinfektan yang disemprotkan itu apakah bisa menyebabkan penyakit? Juni 2021 lihat bagaimana polusi udara di Surabaya. Nah, yang jadi pertanyaan gue, dari omongan BMKG tadi, itu kontrel, bukan tidak mungkin ada chemtrail. Karena itu pesawatnya nggak bisa dilihat dari bawah. Kita nggak tahu itu hoax apa enggak. Dan ini sakit memang polusi udara, jelas ada datanya kalau ini. Jadi kesimpulannya guys, omongannya BMKG tadi, Bapak siapa tadi itu, ya minta maaf, gua biar nggak salah Pak siapa tadi ya, Edison, ya, yang kata Pak Edison kontrel sudah diselidiki Pak, karena memang ada bukti bahwasannya ada juga yang menyemprotkan disinfektan. Jadi pernyataan Bapak bahwasannya pesawat menyebarkan Omikron, nah itu hoax Pak, hoax. Tapi kalau menyebarkan zat kimia yang bisa menyebabkan sakit, bisa saja terjadi. Ya, kita nggak tahu itu kontrel apa chemtrail. Itu kontrails atau chemtrails. Jangan dibilang langsung aja kontrails Pak. Jangan, selidiki dulu. Ya, karena sudah pernah terjadi. Ternyata di Indonesia pernah disebarkan zat kimia dari udara yang disebut disinfektan untuk melawan COVID.
Benarkah dia menyembuhkan atau justru membuat sakit? Benarkah dia menyembuhkan atau justru membuat sakit? Mikir dulu pade. Mikir baik-baik, sebarkan video ini supaya rakyat makin cerdas. Ya, ini rada ngeri-ngeri sedap gue. Ya. Sebarkan ini video supaya rakyat Indonesia berpikir cerdas. Ya, polusi udara jelas PM 2,5 lagi tinggi di berbagai kota di Indonesia. Nah, BMKG mengatakan itu adalah contrails. Tahu dari mana itu contrails? Itu teori. Tapi apakah pesawat tidak bisa menyebarkan chemtrails? Bisa. Tuh ada buktinya. Tadi TNI AL ngomongin tentang chemtrail, chemical trail, chemical penyebaran bahan kimia dari udara. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah itu yang terjadi? Selidiki. Selidiki. Jangan langsung bilang hoax. Zaman sekarang kalau nggak cocok, nggak sepakat, langsung dikatakan hoax ya. Selidiki dulu, Pak. Ini aja pendapat gue. Dan ini sebarkan wahai rakyat Indonesia, biar rakyat Indonesia berpikir cerdas. Ya, sebarkan komentar yang baik di bawah. Download video ini. Oh iya, semua video gue boleh di-download secara halal, boleh di-upload secara halal. Silahkan. Ya, gue bikin ini untuk kalian rakyat Indonesia. Dah, gitu aja ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit-dikit hoax, dikit-dikit hoax. Dicoba dulu, Pak. Diselidiki dulu, dipelajari dulu.